Selanjutnya kita akan mengikuti jalannya sidang-sidang komisi Bupati Daerah Gerakan Pramuka yang diikuti oleh seluruh cabang Gerakan Pramuka yang ada di Kalimantan. Pada hari ini, tanggal 2 sampai dengan 4 Desember nanti, sidang pleno pertama yang berisi tentang paparan tata cara usulan bantuan hibah melalui SIPD oleh Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, kemudian paparan proses usulan dan pencairan bantuan hibah dari Kadispora Kalimantan Timur, dan yang ketiga nanti masih dalam perjalanan KHT, Sekretaris Mabida akan menyampaikan SK Gubernur tentang penunjukan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku penanggung jawab pembinaan dan pengembangan kegiatan satuan karya Pramuka Provinsi Kalimantan Timur. Baik, kakak-kakak sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno pertama kami nyatakan dibuka. Kakak-kakak sekalian, bagaimana kita bekerja sama dengan pihak lain, dengan pemerintah daerah, dengan perusahaan dan sebagainya dalam rangka pengembangan generasi muda ini. Tentunya perlu ada prosedur tata cara. Nah, pada kali ini kita berbicara tentang prosedur tata cara bantuan hibah dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengajukan usulan dan sebagainya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapeda nanti oleh Pak Perdana Jaki Laksono, ya, STMT, apalagi Pak? Ya. Kemudian yang kedua nanti bagaimana merealisasikan. Jadi setelah dianggarkan, direncanakan masuk, harusnya ada satu tahap nih yang ketinggalan nih. Tadi Pak Fahmi ada sebenarnya. Jadi dari perencanaan itu masuk ke penganggaran. Setelah penganggaran baru dia menjadi RKA DPA oleh Dinas Pemuda Olahraga ini. Begitu juga di kabupaten kota. Apa yang bisa diusulkan, bagaimana tata caranya, apa konsekuensinya, itu yang penting sebenarnya. Kalau kita mengajukan hibah itu tidak boleh berubah dari awalnya. Itu betulkah itu atau bagaimana caranya? Kalau mau merubah harus mengajukan lagi kepada Sekda. Kalau itu hanya perubahan di dalam satu kode rekening, kalau dia berbeda nanti harus masuk ke Sekda, ke Bupati, harus ke DPRD kalau dia berubah fungsinya. Nah, itu pada umumnya di dalam awal kita menerima hibah itu biasanya ada perjanjian. Jadi kalau nanti dimasalahkan bahwa terjadi korupsi dan sebagainya, bukan pengguna anggarannya tapi adalah penerima hibah. Itu yang konsekuensi yang harus kita pahami betul. Karena hibah itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga yang menerima. Bagaimana cara mengusulkannya? Nah, kita dengarkan dulu penjelasan dari pihak Bapeda. Ya Pak ya, nanti dilanjutkan oleh Kak Agustiano selaku yang merealisasikan, dan KHK nanti menyampaikan yang terkait dengan kesakaan, ya, bukan saka handak tapi memang saka satuan karya artinya maksudnya. Silakan Pak Perdana Jaki Laksono. Menyampaikan terkait dengan tata cara bagaimana kita mengusulkan hibah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau yang biasa kita singkat dengan SIPD. Seperti kita ketahui, memang sejak tahun 2021 ini untuk seluruh proses perencanaan maupun penganggaran itu dilakukan melalui sistem yang bernama SIPD. Mohon izin Mas, ini tata cara mengusulkan bantuan hibah, mungkin bisa next slide maksudnya. Ya,
Ini sebelum kita lebih jauh melangkah, mungkin sedikit saya sampaikan terkait dengan dasar hukum yang mengatur tentang pemberian hibah. Itu yang pertama, memang kalau kita dapat lihat di sini ada Permendagri nomor 99 tahun 2019 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian di Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri diturunkan melalui Pergub nomor 23 tahun 2021 tentang tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Next. Nah, seperti kita lihat bersama di sini ada Pergub nomor 23 tahun 2021. Untuk kita ketahui bersama, pada pasal 3 memang dijelaskan hibah dapat diberikan kepada satu pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan yang poin D, badan dan lembaga. Seperti kita ketahui bersama, untuk pramuka masuk di kategori yang di poin D ini. Kemudian untuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa uang, barang ataupun jasa. Dan juga di ayat 3, hibah sebagaimana dimaksud dapat diberikan langsung kepada penerima. Artinya penerima dapat menerima bantuan itu baik berupa uang maupun barang atau fisik. Pak Said ya, Haji Said Agustian Nur ya, beliau ini keturunan Arab ya. Nggak bohong-bohong, coba lihat ya wajah beliau ini. Siapa tahu ada di sini yang bisa mendampingi beliau nanti kan, gitu kan? Nah, silakan Pak Kepala, mohon maaf nih Bu Guru ya Pak Kepala ya. Baik, kami persilahkan. Judulnya adalah paparan proses usulan dan pencairan bantuan hibah. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bapeda tadi, jadi intinya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda ya, karena referensi atau legitimasinya itu sama, yaitu Perpres dan peraturan menteri dan Pergub ya, menteri dan Pergub. Nah, jadi saat ini kita memasuki era hibah dan bansos yang sudah semakin sistematis. Era booming hibah bansos sudah lewat, ya kan Pak Udin? Nah, beliau tuh paham betul kapan masa dan era booming hibah ya. Nah, dengan model sekarang memang pintu untuk bisa mendapatkan hibah itu semakin mengecil, semakin sempit, semakin terbatas. Saya rasa bagi organisasi pramuka yang tahun ini sudah mendapat bantuan hibah baik murni dan perubahan, sudah paham betul dengan mekanisme hibah sebagaimana aturan Permendagri dan Pergub saat ini. Semua langkah-langkah itu sudah dilakukan ya. Kalau langkah-langkah itu tidak dilakukan, saya yakin Kuarda tidak akan dapat bantuan hibah. Nah, sebagai sebuah organisasi yang amat dekat hubungannya dengan pemerintah, maka ada dua peluang sebenarnya yang bisa didapat oleh pramuka. Dari Kuarda Penajam Pasir Utara. Mendengar paparan tadi, alhamdulillah kami tentu mudah-mudahan bisa menyampaikan konsep bahwa mudah-mudahan ke depan dengan adanya hibah-hibah, ya kalau kita lihat tadi mulai dari 2019 sampai sekarang sudah banyak bantuan dari provinsi terhadap anggaran atau biaya. Oleh karena itu bisa dari
kegiatan Pertikara ini yang sifatnya mungkin daerah maupun nasional diusulkan untuk rencana kegiatan atau rencana anggaran maupun hibah. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Kak, terima kasih atas gambaran besarnya terkait dana-dana yang seharusnya dan seyogyanya ini harus segera disosialisasikan ke bawah. Karena tadi saya sharing Kak dengan tetangga sebelah ini, sejak didirikannya tahun 2008 Sako IT ini ternyata belum pernah mendapatkan dana hibah Kak. Setiap kegiatan-kegiatannya mereka selalu mandiri. Alhamdulillahnya lagi, kemudahan kami dipermudah oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga kami adalah orang terdekat. Kebetulan beliau adalah Sekretaris Cabang Kutai Kartanegara. Dan informasi aja Kak, Kutai Kartanegara pada saat ini walaupun merupakan kegiatan, tapi berkat masing-masing. Nah, tapi bagaimana dengan pola yang baru ini, teman-teman itu merasa menjadi lebih mudah dan menjadi lebih nyaman. Itu intinya yang saya lihat. Karena memang peralihan ini disebabkan oleh beberapa pengalaman, sebagaimana disampaikan oleh pimpinan sidang tadi. Bercermin dari kasus KONI di Samarinda, itu bukan ketua KONI saja yang masuk. Maka yang menjadi mabidanya Saka itu adalah Panglima. Tapi kalau tidak ada Kodam, kewenangannya ada pada Korem. Demikian juga misalnya Polda. Nah, kalau Polda itu kan setiap provinsi pasti ada Polda. Maka harus kita samakan. Karena di provinsi kedudukan itu adalah Korem. Nah, apakah itu makanya kita sarankan supaya ada keseragaman. Nah, sampai hari ini Kak, satuan karya di tingkat nasional khususnya kayak Bahari, Bayangkara, Taruna, Wira Kartika, ya, terus Dirgantara, itu kan yang menjadi majelis pembimbingnya kan jenderal-jenderal, karena kepala staf dan Kapolri. Nah, sementara Kak Warna sampai hari ini belum melantik. Saya nggak tahu Kak, kenapa Kak Warna belum melantik. Apakah itu karena kebetulan yang jenderal, kebetulan dia cuma letnan jenderal. Ada rasa euforia. Nah, ini yang kita harus di depan mana dia masuk ke Saka ini. Ada peningkatan keterampilan, pengetahuan dan pengabdian sesuai dengan minat dan bakat di Saka tersebut. Lalu ada pangkalan, jadi kalau di sekolah dan wilayah, kalau Saka ada pangkalan. Pangkalan yang terendah ada di Wartir Anti. Di Satuan Karya adalah yang pertama daya dukung instansi. Daya dukung instansi ini kenapa kurang? Itu banyak hal. Kemudian daya dukung dari Wartir. Kakak-kakak sekalian, bahwa kita tahu Satuan Karya itu aktifnya organisasinya ada di Kotiranting. Dia tuh kayaknya mau berdiri sendiri, padahal nomor gudeg dan apanya kan tetap di kabupaten. Itu aja Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.